Jungle. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya untuk hari ini? Oke, sehat semua ya. Gimana untuk kehadirannya teman-teman hari ini? Hadir semua? Oke, bagus ya untuk kehadiran pada pembelajaran kita. Oke, jadi kemarin kita sudah sampai mana pembelajarannya? Sampai? Oke, sampai. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya. Sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya, Ibu mau tanya nih, ketika kita terluka atau tertusuk jarum, apa yang terjadi pada tangan kita? Terluka, setelah terluka mengeluarkan darah. Setelah mengeluarkan darah, kenapa pada saat kita terluka dan mengeluarkan darah, darah itu cepat berhenti dan juga cepat menutup lukanya? Ya dulu, Ya, kenapa ya, Mbak? karena ada namanya proses pembekuan darah. Oke, karena kata Yano adanya proses pembekuan darah. Oke. Nah, setelah ada proses pembekuan darah, jadi setelah luka tersebut tertutup, otomatis terjadi yang namanya mekanisme proses dalam pembekuan darah. Oke, selanjutnya bagaimana apa sih fungsinya kita mengetahui golongan darah kita? Nah, Oke, bagus ya jawabannya. Kalau misalnya kita bisa mengetahui golongan darah kita, kita bisa mendonorkan darah kita bagi pasien yang memerlukan, dan juga pada saat mungkin kita kekurangan darah, kita bisa mencari darah yang mana darahnya itu sama dengan darah kita. Oke, sudah paham sampai sini? Kalau misalnya kita sudah bahas nih tentang pertama tadi terluka, terus tuh pada saat terluka adanya proses pembekuan darah itu sama golongan darah. Sudah tahu kan tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Oke, sudah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui golongan darah, mekanisme pembekuan darah, dan juga apakah semua darah bisa menghasilkan darahnya ke semua golongan darah. Oke, nah gunanya untuk kita mengetahui pembelajaran hari ini supaya teman-teman bisa tahu golongan darahnya, dan juga pada saat kalian terluka, teman-teman bisa tahu nih bagaimana caranya menghambat darah tersebut untuk tidak keluar lagi. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam videonya, di mana saya akan mengirimkan ke teman-teman link video. Jadi teman-teman bisa mengamati, mengobservasi. Nanti saya akan buka sesi tanya jawabnya. Oke, saya kirimkan ke video dulu ya. Oke, bagaimana? Sudah? Sudah. Silakan ditonton terlebih dahulu. Saya kasih waktu mungkin sampai 10 menit. Sekitaran cepat selesai lah. Oke, sudah ditonton videonya? Sudah. Setelah kalian tonton, pasti teman-teman punya banyak pertanyaan nih. Oke, saya kasih waktu untuk sesi tanya jawabnya. Ada yang ingin bertanya? Bu, saya ingin bertanya, apakah antigen dari golongan A dan golongan B itu sama? Oke, pertanyaannya, apakah antigen dari golongan A dan antigen dari golongan B itu sama? Oke, akan saya jawab ya. Oke, jadi perlu teman-teman ketahui dulu, teman-teman lihat pada gambar. Oke, ini kita ibaratkan adalah golongan darah A. Yang di sebelah sini adalah golongan darah B.
antigen dari golongan darah A dan juga B itu berbeda. Sudah paham sampai sini? Oke, jadi untuk mengetahui antigen kita bisa lihat dari morfologi sel darah itu. Oke, paham? Oke, selanjutnya yang mau kita tanyakan lagi? Oke, apakah golongan darah O ya bisa mentransfer ke golongan darah lain? Oke, teman-teman bisa lihat lagi nih pada gambar sini. Oke, ini ada golongan darah A. Sorry, ya di sini ada golongan darah O, sama ya. Gambarnya sama ya. Oke, akan tetapi biasanya dalam golongan darah A, B, AB dan O itu dari antigen dan antibodi itu berbeda. Nah, kalau misalnya golongan darah O itu tidak mempunyai yang namanya antigen. Kalau golongan darah A dan B mempunyai antigen dan juga antibodinya. Kalau golongan darah O tidak memiliki antigen, hanya memiliki antibodi saja. Misalnya kita ibaratkan antibodinya. Nah, antibodinya ini ada dua. Jadi ada antibodi A dan antibodi B. Kenapa bisa golongan darah memiliki dua antibodi? Karena dia tidak memiliki antigen, jadi dia memiliki dua antibodi. Nah, kita bisa lihat di antibodinya kan golongan darah A, B, AB itu memiliki semua antibodi. Nah, terkecuali golongan darah AB. AB itu tidak memiliki antibodi. Kenapa golongan darah O bisa tertransfer ke semua golongan darah? Karena dia memiliki antibodi. Antibodi ini apabila ditransferkan, dia tidak mengalami namanya plasmolisis. Apabila misalnya di sini dia memiliki antibodi yang berbeda dari golongan lainnya, golongan darah lainnya, nah di situ terjadi plasmolisis. Makanya golongan darah O ini bisa mentransfer darahnya ke seluruh golongan. Oke, dari sini bisa kita ketahui ya dari perbedaan antara golongan darah A dan juga golongan darah B serta apakah semua golongan darah itu bisa mentransfer. Ternyata yang kita ketahui hanya golongan darah O saja yang bisa mentransfer darahnya ke golongan darah lain. Setelah kita sesi tanya jawab, selanjutnya saya akan membagikan teman-teman kelompok untuk bisa berdiskusi mengerjakan KKBD ya. Oke, bisa dimulai berhitungnya dari 1 sampai 6. Jadi nanti kalian ada nama kelompok. Nah, nanti dipersilakan itu 1 sampai 6 mulai dari sini, selanjutnya yang kedua dari sana, baru yang dari depan, sampai dari belakang, dari sana dan terakhir samping kiri. Oke, sudah paham? Oke, silakan untuk berhitung. 1, 2, 3. Oke, sudah tahu apa yang disebutkan nomornya? Silakan untuk teman-teman ke mejanya masing-masing untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Hari ini kita akan mengerjakan KKBD di mana di sini ada 1 pertanyaan. Nah, nanti teman-teman bisa berdiskusi untuk menjawab pertanyaannya. Oke, sudah paham? Oke. Jangan lupa tuliskan kelas dan juga kelompok serta anggota kelompoknya ya. Oke, silakan ditulis dulu untuk nama dan nanti untuk diskusinya silakan teman-teman mungkin nanti saling berhadapan yang ini mungkin bedanya jangan disatukan biar teman-teman bisa berdiskusi dan sudah paham? Oke, silakan balik aja ke belakang kursinya ya. Sama di belakang juga. Kita belum ada
Wahyu kemungkinan memiliki darah A, B, AB, dan O. Jadi wajar jika Wahyu memiliki golongan darah A, dan itu bisa. Nanti baru dijelaskan semua bisa menerima darah tidak disertakan. Nanti setelah itu kalian kasih tahu mamanya A, terus bapaknya B, gitu kan? Nah, kamu jawab sedikit bisa. Kenapa bisa? Kan kalian harus tahu nih golongan darah A dan B kita bisa menyanyi golongan darah O apa segala macam kayak gitu kan? Nanti bisa dituliskan di sini. Setelah itu baru bisa ditentukan apakah salah satu orang tuanya itu bisa golongan darahnya. Kalian gimana? Setelah saya jelaskan. Nah, kalian bisa lihat dulu. Gimana ya? Gimana sudah semua teman-teman? Semuanya sudah. Silakan untuk kelompok 1 ya mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Jadi saya harapkan teman-teman semua memperhatikan temannya di depan apabila nanti dari kelompoknya itu ada pertanyaan, silakan. Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeli Fitria Sumarti. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil lembaga kerja peserta didik dari LKPD Sistem Sirkulasi. Jadi, yang pertama, kenapa hal tersebut dapat terjadi? Karena jika ayah Wahyu memiliki golongan darah A dan ibu Wahyu memiliki golongan darah B, jadi Wahyu kemungkinan memiliki darah AB, dan O. Jadi wajar jika Wahyu memiliki golongan darah O. Yang kedua, apakah salah satu dari kedua orang tua Wahyu masih bisa mendonorkan darah kepada Wahyu? Jawabannya tidak bisa, karena orang tua Wahyu dan Wahyu sendiri memiliki golongan darah yang berbeda. Selanjutnya, sekian presentasi dari kami. Jika ada dari kelompok lain yang ada yang ingin bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Raditya Aulia Persa. Saya ingin bertanya, apa yang membedakan genotip pada golongan darah? Yang membedakan genotip adalah baik, terima kasih. Ada lagi dari kelompok lain? Berapa persen perawat Bapak Wahyu mempunyai golongan darah A pada perempuan? 20%.
Siapa yang salah? Oke, ya perhatikan kita bentar. Oke, teman-teman bisa diperhatikan kenapa bisa 12,5%? Karena ini adalah kesilangan dari golongan darah ayah dan ibu Wahyu. Jadi di sini ada 8, jadi bisa dihitung dengan 100 dibagi 8, jadi hasilnya 12,5. Di sini bisa dilihat yang perempuan bergolongan darah AB itu 12,5%. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena kita sudah di penghujung, mungkin selama kita belajar dari awal sampai akhir, dari teman-teman semua mungkin ada yang bisa menginfokan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan. Semuanya golongan darah A dan golongan darah B memiliki antigen darah. Dan dalam transfusi darah tidak boleh memiliki golongan darah yang beda. Jadi dalam transfusi itu harus memiliki golongan darah. Oke, jadi katanya dia sudah mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata nih golongan darah A dan golongan darah B itu memiliki antigen yang berbeda. Terus misalnya yang saat kita mentransferkan darah, nah darah dari golongan darah A tidak bisa mentransferkan golongan darah B, akan tetapi bisa ditransferkan dengan sesama golongan darahnya. Oke, selanjutnya kita akan mengenai kesan dan pesan pembelajaran kita pada hari ini. Mana ada yang mau? Oke, silakan. Kesan kami semua ini, kami sangat senang karena hari ini dapat mempelajari cara membedakan golongan darah. Terus untuk pesannya, semoga pembelajaran hari ini akan bermanfaat untuk kedepannya bagi kami semua. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih juga untuk kelompok 1 tadi yang sudah bisa mempresentasikan dengan baik. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu.